action let's go 저 건물을 찾으러 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Untuk ketua kelasnya siapa di kelas ini? Jepri, Bu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Ya baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Di sini saya akan absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Afif, Bu. Alasannya? Tidak ada alasan, Bu. Tidak ada alasan. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita kan sudah membahas terkait dengan interaksi antar makhluk hidup. Jadi kali ini kita akan mempelajari terkait dengan ekosistem. Nah, yang ingin ibu tanyakan itu dari arah kalian dari rumah ke sekolah itu apakah kalian melihat sawah atau melewati sawah? Nah, biasanya di dalam sawah itu kalian melihat apa saja makhluk hidup yang ada di dalamnya? Jadi yang ingin ditanyakan itu apakah dari rumah ke sekolah itu atau ada siswa di sini yang rumahnya berdekatan dengan sawah? Saya, Bu. Oh, kamu. Jadi kalau di sawah itu biasanya kamu melihat makhluk hidup apa saja? Ada katak, Ibu, sama kodok. Nah, selain katak sama kodok, apa saja makhluk hidup yang ada di sawah? Ada yang tahu? Sebuahnya. Ada padi, ada rumput, padi. Jadi dari beberapa yang sudah kalian sebutkan itu, jadi itu merupakan sebuah bentuk dari ekosistem yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Sudah. Jadi ekosistem ini merupakan sebuah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan dan saling memberikan timbal balik. Jadi dalam sebuah ekosistem itu terdapat komponen-komponen dalam ekosistem. Seperti yang adik-adik sudah sebutkan tadi itu ada padi, katak, dan beberapa makhluk hidup lain itu merupakan sesuatu yang termasuk dalam komponen ekosistem. Jadi komponen ekosistem itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Di sini ada yang tahu apa itu komponen biotik? Silakan yang termasuk dalam makhluk hidup. Ya, jadi komponen biotik itu adalah komponen-komponen hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Itu seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, itu ada katak, padi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komponen abiotik. Di sini tuh komponen abiotik itu adalah komponen-komponen tak hidup. Contohnya seperti apa? Silakan Yurika Saleh. Seperti tanah dan mineral, air, udara, dan sebagainya. Jawaban yang baik, di tepuk tangan dulu. Nah, di dalam suatu ekosistem itu ada terjadi interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, ada terbagi menjadi ada interaksi antar organisme, yaitu di sini ada netral, terus ada predasi dan simbiosis. Selanjutnya ada interaksi yang disebut dengan rantai makanan, di mana interaksi antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Ini juga saya contohkan itu ada makhluk hidup
menjelaskannya. Terus tidak bisa menjelaskan. Jadi selanjutnya ada interaksi abiotik dan biotik. Di sini ada rantai makanan yang merupakan interaksi antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup. Nah, jadi di rantai makanan ini semua makhluk hidup yang ada dalam ekosistem ini saling berhubungan dan terjadi juga peristiwa makan dan dimakan. Jadi itu saja penjelasan sedikit dari Ibu. Di sini Ibu akan menayangkan video yang nantinya akan kalian identifikasi masalah yang terjadi dalam video tersebut. Jadi silakan disimak ya adik-adik. Jadi silakan disimak untuk videonya. Dinas Perikanan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyebar benih ikan tonggo sebanyak 30.000 di sejumlah sungai yang ada di Ponorogo. Salah satunya Sungai Galuk yang ada di Desa Buhijo, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Sebanyak 15.000 benih ikan tonggo dan dilakukan 2 kali penyebaran. Selain di Sungai Galuk, petugas juga menyebar benih ikan di sungai yang ada di beberapa kecamatan, masing-masing kecamatan Jetaran dan kecamatan Simban. Sedangkan tujuan penyebaran benih ikan ini adalah untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem di perairan umum. Selain itu, Dinas Perikanan berharap ke pemerintah desa untuk membuat perdes tentang larangan menangkap ikan dengan cara diobat, sebab penangkapan semacam itu bisa memusnahkan ikan yang masih berkembang. Tujuannya untuk menjaga kelestarian ataupun keseimbangan ekosistem di suatu perairan umum, dan yang kedua itu adalah untuk manfaat dari ikan ini yang ditebar ini bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Jadi dari video yang Ibu tampilkan ini saya minta untuk kalian merumuskan permasalahan yang terjadi dalam video tersebut. Untuk salah satu siswa ada yang bisa maju untuk menjelaskan rumusan? Ya, silakan untuk salah satu siswa menjelaskan masalah dari video ini. Apa saja masalah? Iya. Alat pencemaran. Silakan Rahma Dwi Putri Maliki maju ke depan. Sudah. Silakan untuk Rahma Dwi Putri Maliki jelaskan. Jadi berdasarkan di video tersebut nampak permasalahan dalam suatu ekosistem, yakni ekosistem perairan. Berdasarkan yang dijelaskan tadi di video, beberapa warga itu sering menangkap ikan dengan cara yang ilegal, yaitu misalnya dengan menggunakan obat, sehingga dapat membuat ikan-ikan yang di dalam perairan tersebut mati semua, Ibu. Jadi dapat merusak keseimbangan ekosistem yang ada di perairan tersebut. Baik, yang jawaban yang sangat bagus dari Saudara Rahma. Diberikan aplaus dulu untuk teman-teman. Jadi karena sudah selesai merumuskan masalah dari video tersebut, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk 3 kelompok. Di sini Ibu akan membagikan LKPD terkait dengan komponen ekosistem. Jadi silakan berhitung dari Rahma. 1, 2, 4. Tiga kelompok. Dari Rahma ulang. Rahma. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Jadi di sini siapa yang mendapatkan kelompok 1? Silakan membagi dirinya, memisahkan dirinya. Kelompok ini sebelah sini. Silakan bergerak adik-adik. Jadi kalau orang bawa tidak. Diskusi lagi. Jadi Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca terlebih dahulu LKPD yang ada di dalam lembar tersebut. Kemudian ditanyakan apa ada yang tidak dimengerti atau tidak. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan. Ibu, untuk ekosistemnya itu setiap kelompok harus beda, Ibu.
Untuk setiap ekosistem yang kalian amati itu setiap kelompok berbeda-beda ya. Jadi untuk kelompok 1 silakan menentukan apa ekosistem yang akan diamati, kelompok 2 dan kelompok 3 juga seperti itu. Ya Ibu, baik. Jadi waktu 5 menit yang saya berikan untuk membaca LKPD-nya sudah selesai. Jadi silakan untuk setiap kelompok mendiskusikan apa yang ada di LKPD-nya. Tidak dimengerti. Jadi yang untuk tabel ini itu sudah diberitakan ya. Jadi langsung di nomor 4. Baik, untuk waktu diskusinya sudah selesai. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya? Oh iya, Bu. Baik, saya mulai untuk kelompok 2 terlebih dahulu ya untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan untuk seluruh kelompok 2 untuk maju ke depan. Iya, Den. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kami mengambil ekosistem sungai. Jadi masih ada pakaian dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai interaksi komponen abiotik dan biotik pada ekosistem sungai. Di sini komponen abiotik meliputi air, cahaya, suhu, dan tanah. Kemudian komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, itu saya dari kelompok 2. Ya, Silakan diberikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan untuk berdiri. Baik, terima kasih Bu. Untuk kelompok 3 maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami itu tentang komponen ekosistem yang kami ambil itu ekosistem laut. Jadi yang akan memaparkan itu rekan saya ya. baik. Untuk komponennya itu ada terbagi 2 kan, ada jenis biotik maupun abiotik. Untuk jenis biotiknya itu dapat kita lihat seperti air laut, kemudian ada cahaya matahari, suhu, aerosol laut. Kemudian untuk jenis-jenisnya yang lainnya itu kalau dilihat dari ekosistem pantai biasanya ada mangrove, terus terumbu karang, dan organisme lainnya. Untuk komponen abiotiknya itu seperti pasir dan bebatuan yang tidak ditumbuhi dengan terumbu karang. Sekian kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 silakan diberikan aplaus untuk teman-teman. Kelompok 3 silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 1 maju ke depan untuk memaparkan hasil
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan dengan saya Rahmawati. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil kerja diskusi kami. Jadi di sini kami mengambil ekosistem sawah dan untuk komponennya itu terbagi menjadi 2, komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik sendiri kami mengambil produsen yaitu padi dan juga konsumen yaitu ular. Terus untuk komponen abiotiknya itu kami mengambil air dan juga cahaya matahari. Padi di sini dia berperan sebagai produsen utama yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Nah, padi ini tergantung pada air sebagai media untuk menyerap nutrisi dan tanah. Dan untuk cahaya matahari itu dia membantu dalam proses fotosintesis yang ada pada padi. Dan untuk ular dia sebagai pengendali hama, yaitu dia memakan tikus sehingga dapat mengendali hama yang ada di ekosistem sawah. Baik, saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk teman ini. Kasih Bu. Jadi dari diskusi dan pemaparan hasil diskusi dari kalian tadi itu saya rasa kalian sudah mengerti terkait dengan komponen ekosistem. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan materi komponen ekosistem? Jadi silakan. Baik, berdasarkan materi pada pagi hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa ekosistem itu merupakan kesatuan yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berinteraksi. Di ekosistem itu terdapat komponen penyusun, yaitu ada biotik, yang dalam biotik itu ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Terus untuk komponen abiotik sendiri itu ada cahaya matahari, air, tanah, dan mineral, dan lain sebagainya. Komponen ini saling bergantung dan membentuk suatu interaksi. Baik itu interaksi antar komponen biotik dan biotik maupun interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Rahma. Di sini apakah ada yang ingin merefleksi terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Saya Bu. Silakan Mas Chandra. Baik, di sini saya ingin merefleksi diri saya sendiri yang kurang memahami dalam materi ekosistem. Mungkin saya sendiri di sini kurang fokus dalam menerima materi dari Ibu. Baik, terima kasih atas kesimpulan dan refleksi dari adik-adik. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan itu kita akan melakukan seperti karya wisata ya. Jadi adik-adik silakan membawa alat-alat yang akan nantinya kita butuhkan seperti alat tulis dan alat dokumentasi. Jadi sekian untuk pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.